Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membawakan materi tentang hak atas kekayaan intelektual. Kelompok kami terdiri dari Perkenalkan, nama saya Derlina Zara. Nama saya Ardi Putra. nama saya Muhammad Rehan Syakil. Nama saya Najwa Syah. Nama saya Nurul Safiat. Nama saya Rizatun Nada. Cekidot. Apa itu haki? Hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut dengan haki adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Istilah haki didapat dari Intellectual Property Right yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan WTO. Manfaat dan tujuan haki. Berikut ini adalah fungsi dan tujuan utama dari diciptakannya haki, antara lain sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan atau kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Juga mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas haki milik orang lain. Juga meningkatkan kompetensi khususnya dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Karena dengan adanya haki akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. 4. Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian industri yang ada di Indonesia. Ruang lingkup tentang haki. Perlindungan terhadap hak cipta mempunyai dua ruang lingkup yang berbeda. Yang pertama ada hak ekonomi yang memiliki hubungan dan dampak langsung terhadap ekonomi perusahaan, seperti hak pengadaan, hak distribusi, hak penyiaran, hak pertunjukan, dan juga hak pinjaman masyarakat. Yang kedua ada hak atas ciptaan hak, yang merujuk langsung terhadap subjek ciptaannya, seperti program komputer, buku fotografi, database, dan lainnya. Dasar hukum tentang haki. Dasar hukum mengenai hak kekayaan intelektual cakupannya cukup luas. Berikut adalah beberapa di antaranya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diganti oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang paten. Berisi tentang inventor dan juga pemegang hak paten. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Berisi tentang merek, merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Berisi tentang desain industri dan jangka waktu perlindungannya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Berisi tentang desain tata letak dan juga sirkuit terpadu. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Berisi tentang rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, dan juga perlindungan terhadap rahasia dagang. Ekonomi dan keuntungan terhadap pemilik hak cipta. Yang kedua, prinsip kebudayaan. Hakim meningkatkan pengembangan kebudayaan baik dari ilmu pengetahuan maupun aspek lainnya dan meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat. Yang ketiga, prinsip keadilan. Hakim kekuasaan dan penggunaan hak terhadap karya cipta miliknya dan tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Yang keempat, prinsip sosial. Hakim merupakan suatu kesatuan yang dibuat dengan memikirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat yang luas. Jenis-jenis haki.
Secara garis besar, hak atas kekayaan intelektual terbagi menjadi dua jenis, yaitu hak cipta dan juga hak kekayaan industri. Berikut adalah detail lebih jelasnya. 1. Hak cipta. Hak cipta diberikan khusus kepada para pencipta dan mereka memiliki hak eksklusif untuk dapat mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya. Hak cipta yang dimaksud adalah yang dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Yang kedua, hak kekayaan industri, meliputi paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada orang atau kelompok yang berhasil memecahkan masalah tertentu dengan sebuah teknologi. 2. Merek. Merek merupakan tanda berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf, dan angka yang ditunjukkan agar menjadi suatu pembeda dalam kegiatan perdagangan produk atau jasa. 3. Desain industri. Desain industri adalah olahan karya mengenai bentuk, komposisi warna, dan garis yang memberikan suatu kesan pada barang. 4. Desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu merupakan suatu produk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat banyak elemen-elemen pembentuk yang terintegrasi sehingga menghasilkan fungsi elektronik. Rahasia dagang. Rahasia dagang merupakan hak informasi yang berkaitan teknologi atau bisnis dan memiliki nilai ekonomi namun tidak perlu diketahui oleh masyarakat. Yang terakhir, indikasi geografis. Hak untuk melindungi suatu produk atau jasa yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau jasa. Baik, mungkin hanya itu yang kelompok 4 bisa sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, mungkin sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.